Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Hari ini Bapak kembali berjumpa dengan kalian semua lewat pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan membagikan materi pembelajaran berupa video pembelajaran, kemudian ada latihan soal berupa file, kemudian juga ada soal-soal online dengan menggunakan kuisis seperti itu anak-anak. Mutu kita adalah berbagi itu indah dan semuanya menjadi luar biasa. Semoga sukses semua. Pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah materi baru, judulnya bentuk aljabar. Bapak langsung aja mulai dengan materi baru, bentuk aljabar. Nah sekarang mulai dengan pengertian bentuk aljabar. Di SD anak-anak belum pernah belajar aljabar. Apa sih itu aljabar gitu ya? Aljabar itu pengertiannya adalah bentuk operasi hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan variabel atau perubahan. Bapak ulang, aljabar itu pengertiannya adalah bentuk operasi hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan variabel atau perubahan. Nah, kemudian anak-anak bertanya, apa sih variabel? Nah, variabel itu lambang untuk menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, lambang. Nah, lambangnya itu apa? Nah, biasanya yang namanya bentuk aljabar, lambang yang sering digunakan adalah huruf-huruf kecil. Dari A sampai Z. Tapi yang sering digunakan itu adalah X dan Y. Seperti itu anak-anak ya. Nah, Bapak kasih contoh bentuk aljabar itu begini. Nomor A, 5A ditambah 7. 5A tambah 7. Namanya aljabar itu, bentuk aljabar. Kemudian nomor B ada 4x kuadrat Y ditambah 3x kuadrat dikurangi 6y ditambah 2. Bentuk aljabar juga. Nah, untuk nomor A itu melibatkan dua suku. Dua suku yaitu 5A dan 7. Kemudian juga melibatkan variabel. Variabelnya hurufnya. Hurufnya apa? Nah, hurufnya adalah A. Jadi A itulah yang dinamakan dengan variabel. Kemudian kalau nomor B itu bentuk aljabar juga. Terdiri dari berapa suku itu? Nah, suku pertama 4x kuadrat Y. Kemudian suku kedua 3x kuadrat. Suku ketiga min 6y. Kemudian suku keempat 2. Jadi banyak sukunya di situ 4. Nah, terus variabelnya apa? Huruf-hurufnya. Apa huruf-hurufnya? Itu X dan Y. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian ada nomor C, itu banyak suku dan banyak variabel. Variabelnya juga X dan Y, kemudian pangkatnya juga sampai pangkat 3. Nah, itu semuanya adalah bentuk aljabar. Nah, kemudian anak-anak, Bapak lanjut dengan membuat bentuk aljabar. Bagaimana cara membuat bentuk aljabar dari kehidupan kita sehari-hari? Nah, caranya lihat nih. Bapak berikan semacam permasalahan, ceritanya berbentuk gambar. Di sini ada dua kotak yang berisi bola, ditambah dengan banyak bolanya yang jelas nilainya. Di sana banyak bola yang kelihatan 4. Kemudian bola dalam kotak itu tidak tahu nilainya. Di mana dua kotak itu sama besar. Masing-masing kotak berapa bolanya nggak tahu. Nah, karena tidak tahu, maka banyak bola setiap kotak itu dimisalkan dengan lambangnya itu huruf. Satu kotak kalau dimisalkan X, maka dua kotak menjadi 2X. Sehingga bentuk aljabarnya adalah ini. Bentuk aljabarnya adalah 2X ini.
Ini anak-anak. Ini 2x nih. 2x ditambah 4. Itu bentuk aljabar. 2x ditambah 4. Ini variabelnya. Nah, kemudian yang berikutnya. Bapak lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah ini. Ada 2 kardus buku dan 3 buku. 2 kardus berisi buku dan buku yang kelihatan dengan jelas nilainya ada 3. Nah, cuma di sini banyak buku yang ada dalam kardus tidak tahu. Nah, kalau dinyatakan cerita ini dalam bentuk aljabar, maka tiap buku, tiap kardus itu banyak bukunya dimisalkan X, sehingga 2 kardus menjadi 2X, sehingga bentuk aljabarnya adalah ini, 2X ditambah 3. Nah, kemudian yang berikutnya ini, perhatikan nih, ada 2 kotak bola, 3 tabung bola, ditambah banyak bolanya 6. Bagaimana bentuk aljabarnya? Nah, kalau satu kotak banyak bolanya misalkan X, maka 2 kotak itu menjadi 2X. Kalau satu tabung misalkan banyak bolanya Y, maka 3 tabung menjadi 3Y. Sehingga bentuk aljabarnya itu adalah ini. Aljabarnya adalah ini. 2X tambah 3Y ditambah 6. 6-nya ini adalah banyak bola yang kelihatan. 3Y-nya ini adalah 3 tabung yang berisi bola. 2Y-nya adalah 2 kotak yang berisi bola. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itu membuat bentuk aljabar kalau ceritanya ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana kalau ceritanya ditampilkan dengan kata-kata? Perhatikan dengan baik. Nomor 1, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa berasnya yang dibeli itu kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakanlah bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, di sini Pak Ferry membeli 2 karung beras nih. Membeli 2 karung beras. 1 karung beras itu misalkan X, jadi 2 karung menjadi jawaban nomor 1 itu 2 karung itu menjadi 2X. Karena kurang maka ditambah lagi. Jadi di sini tambah lagi berapa? Lagi kekurangan, lagi berapa kurang? Lagi 5 kilo. Maka bentuk aljabar yang pertama itu adalah 2X ditambah 5. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Wah, ini tersisa. Tidak membeli lagi, tidak nambah lagi. Bagaimana bentuk aljabarnya? Nah, ternyata bentuk aljabarnya 1 gelondong itu X. Kalau 3 gelondong ya 3X. 3X karena sisa. Jadi nggak nambah, malah kurang nih. Dikurangi sisanya. Berapa sisanya? Lagi 4 meter. Maka bentuk aljabarnya seperti ini. Gitu anak-anak ya. Mohon dicermati dengan bagus. Ya, ngerti anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita latihan nalar ya. Nalar dengan menjawab soal pilihan ganda. 5 kardus bola dibagikan pada sejumlah siswa, ternyata bolanya sisa 3. 5 kardus bola bagikan pada 9 siswa, ternyata sisa bola lagi 3. Jika ditulis dalam bentuk aljabar, yang mana yang benar? Nah, 5 kardus bola itu dalam bentuk aljabar ditulis 5X. Karena sisa dikurangi. Lagi sisanya. Sisanya berapa? 3. Maka 5X kurang 3. Jawabannya apa? Nih jawaban nomor C. Nah, sekarang lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2 ini.
Bapak membagikan 5 bungkus permen kepada 19 siswa, ternyata kekurangan lagi 3 biji. Sehingga Bapak harus ambilkan di saku lagi. Jika buat dalam bentuk aljabar, maka bentuk aljabarnya ya sama seperti tadi. 5 bungkus permen, 1 bungkus X. 5 bungkus permen ya 5X. Jadinya adalah ini 5X kekurangan ya tambah lagi kekurangan lagi berapa, kurang lagi 3. Nah, sehingga jawabannya adalah yang nomor A. Gitu anak-anak, gampang anak-anak. Sekarang Pak lanjut lagi dengan materi berikutnya, yaitu